Nah, balik lagi nih ke episode kita yang ketiga. Tapi episode kita pembahasannya kali ini dengan tema salah jurusan, jangan ya dek ya. Oke, dengan gue Nira sebagai host di sini Dan gue Devi sebagai host di sini juga. Dan gue Leon sebagai host di sini. Iya, oke. host beserta narsum ya. Iya. Jadi kita go with the flow aja Yes, saat betul. pembahasannya. Kita talking santai aja ya bertiga tentang salah pilih jurusan ini, tapi jangan ya dek ya. Mungkin buat kalian yang relate, pasti kan yang nonton ini bakalan yang relate aja sih. Soalnya kayak yang gak relate tuh gak adit aja. Iya. Nah, oke. Dan kita bertiga kebetulan banget sama-sama jurusannya di ilmu Ilmu komunikasi. Jadi harusnya relate ya kita bertiga ya. Boleh. Oke, kita langsung aja melontarkan satu pertanyaan dulu sebagai pembukaan. Nah, terserah nih, jadi nanti kita ngalir aja ya yang jawab antara lu atau lu aja atau nanti Devi ngasih feedback dan selebihnya. Boleh. Pertanyaan pertama ya, mungkin bisa karena kita ini satu prodi. Terus dikit lagi kan semester depan kita semua sama-sama mau penjurusan. Kita kan semester 4 nih. Semester 4 semua kan? Semester 4 semua ya. Oke. Nah, gue mau nanya deh ke lu Leon. Kira-kira lu bakal milih mana nih untuk lanjut ke jurusan apa? Oke, gue akan tetap di PR. Oh, langsung ya? Langsung. Bingung-bingungnya. Udah emang udah langsung. prinsipnya dari awal itu atau sebenarnya lu awal masuk itu tuh lu kayak udah kepikiran, gue kayaknya bakalan markom atau apa, tapi tiba-tiba pas lu udah jalan, kalian ke semester 4 kayak Baru PR. Apa dari awal lu mau daftar di kampus gue udah PR? Iya. Tinggal mau PR gitu. Oke, jadi kalau dari sisi point of view gue ya, awalnya itu emang gue pengen di PR karena satu, ini masih sangat umum. Kita juga harus bedain antara perbedaan di antara pekerjaan itu adalah karena kan ujung-ujungnya kita kan bakal masuk ke dunia profesional dong. Antara PR, marketing dan juga sales. Perbedaannya adalah PR itu menciptakan campaign yang memang nanti akan diaplikasikan ke seluruh perusahaan secara keseluruhan, sampai secara internal dan eksternal. Yang pasti bakal kepake lah ya gitu. Iya, dan gue itu punya impian banget tuh, gue pengen jadi salah satu dari PR consultant gitu. PR consultant. Nah, balik lagi ke masalah tadi, kalau marketing itu dari kata market aja kita kan Udah tahu ya. itu adalah membentuk market atau di kita kan markom. Nah, kita membentuk pasar dari kayak hal-hal yang berbau marketing itu kita membuat promosi buat ngebentuk statement atau ngebentuk publik untuk jadi pasar kita. Sementara kalau sales itu dan marketing itu tidak jualan. Iya, karena udah banyak banget yang salah kiper kan. Udah kayak ngejudge aja kalau marketing lu jual ya, jual apa produk apa gitu. Enggak, marketing itu menciptakan pasar. Betul. Yes, Nah, kalau sales baru di bawahnya karena tulisannya sales itu baru jualan. Itu udah pasti jualan ya. karena Nah, orang selalu salah kiper. Iya, kayak udah kepikiran kerjanya marketing, lu jual produk apa gitu, Iya, padahal gitu. tuh penjabarannya banyak banget. Nah, itulah kenapa sebenarnya dan itu memang secara hierarkis PR itu bisa dianggap paling tinggi lah ya, karena memang secara keseluruhan yang ngebentuk dari corporate color, terus corporate communication itu tuh dari PR semua ya. Nah, dan memang itulah yang terjadi, tapi memang di Indonesia ya kita maklum juga ditulisnya PR kerjaannya jualan. Emang sering kayak begitu di Indonesia. Jadi gua nggak kaget kayak kan harusnya kayak begini ya, kok Iya. nggak, aduh ya udahlah, di sisi Indonesia gitu. Nah, kalau seandainya gue sendiri sih dari awal emang pengennya PR. Memang PR ya. Nah, and by the way buat anak-anak satu universitas dengan kita tuh ada 3, PR, marketing, dan broadcast. Nah, kenapa gue tetap di PR? Padahal dulu kan keren banget itu, kita kerja di TV itu kan kayaknya keren banget kan. Iya. Nah, Betul. gue tuh bukan tipikal yang suka banget kelihatan di TV sebenarnya. Lu nggak suka tampil ya, lu sukanya berarti back office ya. Gitu. Jadi emang kayak strategical thinking yang memang gue suka terapkan dibandingkan kayak bener-bener kayak tampil. Jujur, gue pada saat kayak harus tampil kayak gitu, gue nggak sih main aja, gue cuma kayak lagi Oke. Gue paham sih. Cuman emang kadang orang tuh juga gambarannya ilmu komunikasi, pikirannya emang ngarahnya ke
pasti langsung ke tampil ya sih. tampil dan Betul. disuruh kerja di media. Iya, Betul. betul kan gak semuanya kayak gitu ya kan. Betul. Dan hampir banyak kan dia jujur ya. Temen gue pernah dengar kalau seandainya anak-anak ilkom itu kebanyakan itu produknya malah jadi sekretaris. Oh iya. Iya, karena Iya, personal assistant Iya. ya. sama sih kan katanya padahal kan masih banyak profesi lain tuh Iya. yang bisa kita ambil tuh. Tapi orang tuh nangkap kalau ilkom kamu jadi sekre dong gitu ya, jadi sekretaris gitu. Itu lucu banget sih menurut gue kalau apa hanya karena kita masuk ke ilkom terus kita dikotak-kotakan untuk masalah profesi ini ya. Nah mungkin kalau gue ambil dari sisi broadcast ya, broadcast itu kan kebanyakan itu adalah masalah penyiaran dan keilmuannya itu menurut gue udah kayak kurang relevan kalau kita ambil dari TV, benar nggak sih? Betul, Sementara betul. kebanyakan kita saat ini adalah ada yang jadi streamer, itu nggak Iya, itu nggak di bener. breakdown keilmuannya gitu loh, nggak dipatenin. Terus juga bikin podcast kayak kita sekarang. Nah terus selain dari itu di broadcast juga kan ada yang sisi backgroundnya dan lain sebagainya ya. Nggak, dan ini omongan gue sih, gak semua orang itu harus bisa tampil, dan kadang ada yang memang bisa cocok untuk jadi produser tapi bukan berarti dia bisa cocok untuk Jadi aktrisnya ya. jadi aktrisnya, iya gitu kan. Kita nggak bisa ngotak-ngotakin orang kayak gitu sih, jadi makanya itu kata gue ambil yang general PR. Iya, karena kebetulan tujuan gue masuk ilmu komunikasi ini karena kebetulan gue tuh tipe orang yang malah justru sukanya tampil. Dan kebetulan gue tuh beda banget iya, jadinya gue ya. tuh pengen. Oke. Nah, kenapa gue ambil ilmu komunikasi? Karena kebetulan gue tuh pengen banget kerja jadi presenter TV. Dan kebetulan syaratnya tuh salah satunya adalah S1 sebenarnya apa aja sih general, cuman karena gue suka ngomong, suka tampil, jadi gue emang relevannya adalah ilmu komunikasi. Tapi juga ilmu komunikasi tuh emang jangkauannya luas banget gak sih secara nggak langsung. Betul. Iya, karena kehidupan sehari-hari kita tuh udah nempel banget pasti ya. Dan emang kalau dalam dunia pekerjaan juga relevan sih ke banyak hal ya kan, gak cuman tampil di TV aja yang tadi dibilang sama Leon, tapi emang jangkauannya luas banget gitu teman-teman. Dan satu lagi gue itu pas profession gue itu tuh sebelumnya adalah procurement dan emang fokusnya ke negosiasi dan juga lobbying. Itulah kenapa alasan gue milih PR karena masih lebih relevan. PR lu ya. Iya, karena kita tahu lah ya kalau kita kerja zaman sekarang, kita banding setir. Gue tadinya mau dapat tawaran gue di account eksekutif. Terus kata gue kayak gini, tapi kalau account eksekutif gue punya di sini gue punya experience 8 tahun lebih. Kalau gue banting setir ke account eksekutif itu berarti gue harus ngeriset gaji gue dari awal. Betul. Dan karir gue harus bener-bener mulai dari awal. nol semua. Iya, kata gue, aduh gue nggak bisa. Sementara kalau ngeliat di episode yang sebelumnya, gue kan sambil filtration, gue nggak bisa tiba-tiba gitu gaji Iya. ya kan, nggak Lu yang bisa. lebih sengsara gue yang lebih nantinya. sengsara lagi nantinya. Iya, tapi kalau dilihat dari experience lu tuh kayaknya udah banyak banget kan ya, dan emang udah luas banget jangkauannya dari yang gue lihat ya, dan pasti lu juga bakal gitu. Terus apa sih alasan yang membuat lu akhirnya lu ngambil kuliah ini? Padahal gue rasa lu kayaknya udah nggak perlu deh gitu. Kayak lu tuh experience lu tuh udah banyak. Jadi gue pengen tahu salah satu alasan lu ambil kuliah ilmu komunikasi itu apa? Oke. Karena banyak orang tuh kayak kurang bisa mengartikan hal itu, dipikir kayak lu udah bisa, lu udah cukup, lu udah enak, ngapain lu kayak nyari-nyari nambah kerjaan aja gitu, hidup lu ribet banget. Oke. Gitu deh. Gampangnya gini, jangan pernah merasa cukup di dunia ini. Saat kita merasa cukup, di satu kita merasa akan salah. Kenapa? Kalau dari experience gue mungkin bisa bilang lumayan lama ya, 8-9 tahun. Iya Gue kan, as 8 tahun. procurement dan negosiator itu kayak harusnya tuh udah ada di level manajerial. Tapi kadang di posisi manajerial itu kan leadership dan lain sebagainya itu kan harus benar-benar diajarkan. Itu hanya lu benar-benar bisa rasakan kalau lu masuk ke dalam organisasi kampus. Dan organisasi kampus nggak bisa lu jadi member organisasi kampus tapi lu nggak jadi mahasiswanya. Iya. Iya. Nah, Lu masuk. iya, lu juga kan salah satu Kita harus mencoba sesuatu hal, tapi kita juga harus bisa bermanfaat ya buat orang lain. Betul.
Nah kita kan balik lagi nih ke masalah jurusan ya. Menurut kalian tadi kan kalau dari sisi Devi udah ngasih ya, kalau relevansinya Nera untuk di saat ini buat ngambil, ada gambaran nggak kira-kira mau apa? Tadi aku udah ngejelasin broadcast sama PR. Kalau gue sendiri awalnya banget tuh justru langsung pengen di broadcasting. Udah broadcasting banget. Iya, udah dari awal semester 1. Iya sih, soalnya gue semester sama kita bareng terus ya. Iya, Emang betul. dia kayak emang Udah broadcasting maunya gitu. broadcasting, Iya, iya. gue tuh udah mau itu terus. Tapi berjalannya waktu, kayak banyak hal yang bikin gue kayak kayaknya butuh ini deh. Kayak kalau broadcasting tuh lebih ke ini deh. Jadi banyak lah pertimbangan yang gue timbangin lagi nih, Dep. Sampai akhirnya pas semester ini gue dipaksa oleh salah satu dosen untuk kayak lo cocoknya di PR, lo di PR gitu. Dan itu ternyata nge-distract gue. Biar kayak gue bisa kah PR? Apa gue harus PR gitu? Tapi kayak karena dosen itu nge-support dan selalu maksa gue harus PR karena katanya dia bisa melihat keseharian gue dan tugas-tugas gue dan cara gue berbicara, katanya relate untuk PR daripada broadcasting gitu deh. Makanya gue sempet labil, gue masih 50-50 nih antara broadcasting apa PR. Terus gue juga sempet kan kayak nanya-nanya sama lu kan, dan ternyata dia pakarnya PR, jadi kayak otomatis dia pro-nya ke PR kan. Jadi gue kayak sampai saat ini masih di maybe ya 60% PR, 40% broadcasting. Iya, tapi kita pastiin lagi ya guys sama diri kita sendiri, balik lagi kadang Sorry, gue motong. Gue baru ingat. Ingat gak episode pertama kita zodiak? Betul. Gue itu pernah ngebacain zodiak satu orang temen gue. Dia itu Cancer. Dan gue bilang, lu gak akan cocok di Markom. Karena apa? Marketing komunikasi itu ditargetkan untuk membuat branding dan bagaimana ceritanya menciptakan citra agar jualan banyak. Jualan sales, tapi dia yang bikin citranya gitu. Correct me if I'm wrong. Terus kalau untuk broadcast itu sendiri kan dia akan lebih banyak untuk hal-hal yang memang sifatnya itu gimana ya? Penyiaran dan lain sebagainya. Terus gue karena gue emang tahu dia zodiaknya Cancer, gue bilang masuklah lu ke PR. Tapi males karena ada professional image dan gue harus bikin table manner karena nanti PR itu mah ada table manner. Terus gue bilang enggak, lu masuk karena apa? Lu dengan kepribadian lu, gue tau lu bakal cocok banget sama PR. Dia masuk ke broadcast dan lu tahu apa? Setengah semester kemarin dia chat ke gue nyesel deh gak ngikutin omongan lu. Gue bilang apa? jadi Gue jadi lebih gimana gitu iya. ya. Nah itu dia. Tapi kalau menurut pandangan lu, gue cocok kan di broadcast? Kalau menurut pandangan gue sih ya, public speakingnya Devi itu udah bagus, banget, udah terasah, udah terarah, dan juga memang gue kemarin itu pada saat lagi pameran itu kan salah satunya gue nggak bisa percaya sama semua orang segampang itu. Sayangnya anak ini nggak masuk ke kepanitiaan. Kalau dia masuk, gue jadi MC kemarin. Bener. Kemarin itu gue udah sempet panik, gue udah sampai mau ganti orang. Gue bilang kayak gini, enggak, dia nggak bisa. Enggak, coba dulu Leon, coba dulu. Pas kemarin, oh ya udah dia bisa. Karena gue itu untuk mempercayai orang dengan event sebesar itu. FYI, kita kedatangan Warek 1 saat itu perdana di antara 5 generasi ya. Kita perdana datang Warek 1. Itulah kenapa kata gue sampai enggak, gue nggak mau sampai malu nih. Tiba-tiba yang datang ke situ, terus pada saat lagi nge-MC nggak fluent. Pas gue ngedenger, oke, mereka fluent, oke, jalanin, nggak apa. Dan anak ini datang sebagai peserta pengunjung di seminar. Iya, karena aku balik lagi ya guys, karena aku ngerasa aku kayaknya nggak bakal sanggup, nggak bakal pegang kalau aku masuk panitiaan. Jadi aku nggak mau nyusahin orang juga kan, balik lagi. Mungkin kalau aku diundangnya cuma jadi MC aja, oke, mungkin I'm fine, aku bisa gitu. Maybe next time kayak langsung to the point aja deh gitu kayak. Ya, lo jadi MC iya, ya? gitu. Oke, maybe kita kasih dia kesempatan untuk biar kayak nge-support juga dia sebagai presenter. Ya, boleh itu boleh banget Boleh. sih, boleh banget. Aku justru membuka peluang untuk diri aku terus berkembang, komunikasi aku juga bisa lebih berkembang gitu guys. Jadi kayaknya panjangan, langsung aja ke pertanyaan kedua, Ibu Neira tolong. Bagaimana Neira? Aku mau tanya kamu dari sisi kamu saat ini posisi pekerjaan apa?
Apanya tuh? Eh, Jabatan. Pekerjaannya lah, as reception kah atau as sekretari kah? Untuk saat ini aku masih di resepsionis, cuman emang lebih ke Multidimensi. iya betul ya, kalau Gen Z ngomong multidimensi ya. Jadi kayak aku juga resepsionis, kadang aku nge-backup sekre juga, kadang juga admin. Pokoknya yang bisa aku backup lah di situ. Tapi balik lagi, aku selalu mengutamakan ya lo harus ngasih gue ya good salary juga gitu. Tapi walaupun walaupun gue banyak sini tapi gue juga harus good deal di gue nya gitu. Betul. Menurut gue kayaknya dosen lu benar sih. Apa? PR. Iya sih, tapi setelah gue raba-raba dan gue ini emang kayak cocoknya Jadi lu tim broadcasting aja nge-support gue di iya, PR soalnya juga emang nih. kelihatan dari cara komunikasi lu dan sebagainya macamnya itu kayak emang lebih cocoknya ke PR. Oke, berarti PR gue selanjutnya adalah Iya, mempelajari meyakinkan dan diri ya. meyakinkan diri Betul, untuk betul. pick up Pick Biar up. ada labil. Oke, udah kayaknya cukup kepanjangan deh guys. Nanti mungkin bisa di next lagi kalau kalian tertarik sama pembahasan kita mungkin boleh di komen-komen, nanti bakalan kita lanjut lagi ya. Tapi untuknya kayaknya untuk sekarang kita kayak udahin aja. Iya, waktunya udah minim banget ya Minim untuk banget. kita. Tapi kayaknya kita bakal undang lagi di next episode lagi yang Sure. gak jauh-jauh terkait hal ini. Oke, Leon? Oke. Ya buat kalian yang relate juga atau ingin komentar-komentar, bisa drop komentar kalian atau cerita kalian tentang salah jurusan, jangan ya dek ya, di Instagram kita atau podcast, dan jangan lupa subscribe. Stay genial, shine bright and peace.